Baik, Bapak Ibu sekalian, keluarga Gracia, di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Abigail. Ibu Abigail akan menyaksikan pergumulannya atas sakit kanker payudara stadium 1A. Shalom Ibu Abigail, apa kabar? Shalom, Bapak Pendeta Setia, juga keluarga Suara Gracia. Iya, Saya Abigail, umur Bu 68. Abigail, boleh Ya, eh, ceritakan dulu nama lengkap Ibu, keluarga, dan Ibu berdomisili di mana? Silakan, Bu. ya Pak. Saya Abigail, umur 68 tahun. Saya mempunyai satu suami, cucu dan anak sampai ke cicit. Dan saya dari kota Cirebon. Saya tak Bu Abigail, ya, punya anak berapa, Bu? Sudah ada anak cicitnya? dua, cucu delapan, cicit mau enam, Pak. Waduh, luar biasa. Ya, Ibu Abigail, silakan Ibu mulai bersaksi bagaimana awal dari Ibu merasakan sakit itu, kemudian sampai akhirnya dokter menyatakan bahwa itu kanker payudara. Silakan, Bu. 6 tahun yang lalu, saya pernah dioperasi, ada benjolan kecil. Tapi bukan operasinya salah, bukan di pada benjolannya, tapi pada tempat yang lain gitu, Pak. Hmm. Nah, sesudah itu ya saya nggak bisa apa-apa, saya diamkan itu sampai 6 tahun, benjolan itu makin membesar. Makin membesar, jadi akhirnya ambil keputusan saya operasi ya Pak. Sesudah operasi, saya dinyatakan kanker ganas. Katanya baru stadium 1A gitu. Hmm. Akhirnya saya harus diangkat karena saya sudah menopause. Jadi kan kalau misalkan itu diangkat semua sampai rahim ya Pak, tapi ini enggak, cuman payudaranya aja. Nah, pada pada saat diangkat, operasi pertama saya tuh merasa operasi waktu pada operasi benjolan, saya tuh merasakan sesudah operasi sakit yang luar biasa. Saya sampai nangis. Sampai sesudah operasinya sampai nggak kuat gitu. Saya nangis, nangis sakitnya. Nah, pada operasi yang kedua saya cuma minta gini sama Tuhan. Tuhan temani saya nggak mau sakit lagi seperti itu pada waktu pengangkatan. Luar biasa mujizat Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak merasakan sakit sama sekali, Pak. Sampai bahkan sesudah operasi saya masih bisa nge-host di SOS, sampai saya bisa mengikuti Natal, sampai ikut kegiatan di gereja gitu. Nah, pada tanggal 19 Januari saya harus kemo. Seharusnya saya kemo 6 kali dan radiasi 3 kali, kata dokter. Tapi pada kemo pertama saya sakit parah sekali, Pak. Sampai nggak bisa jalan, sampai susah buang air, menggigil, lambungnya sakit, sampai ke punggung dan sendi-sendi saya sakit sampai ke kepala. Akhirnya saya ambil keputusan, saya tidak mau kemo lagi karena saya bisa pasti nggak tahan kemo kedua dan ketiga gitu ya Pak. Dan saya hanya berserah sama Tuhan. Selain saya minum ramuan herbal ya Pak, saya berserah sama Tuhan. Setiap hari saya dan keluarga, terutama bersama suami saya selalu mengadakan mesbah doa. Itu sudah lama gitu, sudah ada 7 tahun lah Pak gitu. Saya mesbah doa dan saya pegang firman Tuhan itu, saya setiap hari membaca ayat Mazmur 91. Dan sekarang saya akan bacakan, saya percaya, saya yakinin iman saya bahwa mujizat selalu terjadi. Karena saya banyak sekali terjadi mujizat dalam kehidupan saya. Bukan hanya di dalam sakit aja, di hari-hari saya gitu. Saya akan bacakan ayat yang kedua dari Mazmur 91. Akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Itu yang saya pegang. Dan saya merasakan saya pasti sembuh.
Saya yakin Tuhan akan menolong saya. Dan saya juga ambil ayat yang ke-15 dari Mazmur 91 ini, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkannya dan memuliakannya. Saya percaya itu, saya imanin dan saya yakin akan kesembuhan saya. Saya tetap bergantung pada Tuhan dalam kehidupan saya selama ini. Saya pegang itu firman Tuhan. Hanya itu aja Pak kesaksian saya. Ya, baik, Silakan. Bu Yuk. Abigail. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan. Yang pertama berbicara soal eh, operasi ya. Tadi dilakukan operasi. Nah, itu operasi hanya lokal di tempat benjolan atau secara keseluruhan? Pertama benjolan dulu Pak dan Mm-mm. dinyatakan ganas. Mm-mm. Nah, lalu dokter minta saya supaya diangkat. Jadi saya ikutin diangkat. Pada waktu diangkat sesudah dokter bilang sudah tidak ada kanker lagi, sudah bersih. Tapi dokternya ragu-ragu kok bisa bersih gitu. Mungkin kalau saya percaya sama Tuhan ya Pak, Mm-mm. saya percaya akan mujizatnya. Jadi saya nggak kaget gitu dokter ngomong gitu. Saya hanya mengucap syukur saja. Tapi dokter nggak percaya, jadi dia minta saya pinjam parafin blok itu jadi operasi waktu pertama benjolan itu waktu dinyatakan. Periksa lagi ke Bandung. Dengan sendirinya kan pasti masih ada ya Pak dibilang masih cancer. Kalau misalkan yang diambil di parafin bloknya itu pada operasi kedua mungkin beda ya Pak. Saya tidak dinyatakan masih ada cancer 30%, jadi diminta kemo. Tapi saya pegang pada kata-kata dokter yang sesudah operasi itu Pak. Bapak saya dokter bilang udah bersih Bu, udah diangkat semua, makanya saya berani ambil keputusan tidak kemo lagi gitu. Oh, itu yang menjadi dasar ya, Iya Pak, eh, yang sudah dinyatakan seperti itu. Eh, iya. Waktu beberapa hari yang lalu saya sempat mampir ke rumah ibu, itu dua selang itu, selang apa itu, Bu? Oh iya, waktu habis operasi yang kedua, saya tuh kan dimasukin selang dan bawa tabung gitu. Jadi pulang ke rumah itu pakai selang dan selangnya itu masuk ke perut saya itu sampai ke dada ya. Kira-kira 10 cm lebih lah. Selang itu dua selang gitu. Dua selang 10 cm lebih dan pakai tabung. Karena saya tidurnya agak nakal ya Pak, jadi si selang itu lepas. Hmm. Pada waktu lepas kita cari dong lubangnya mana yang bekas selang itu gitu. Kok nggak ada sama sekali, bekas pun nggak ada gitu, bolong gitu gimana atau bekas masuk selang, rapat Pak, sama sekali tidak ada bekas selang Itu itu selang dipasang di dekat perut ya, Bu ya? di perut, di bawah payudara Pak, di Itu gunanya iya, untuk menampung kan cairan atau apa? menampung cairan karena Hmm. cairannya keluar terus. Oh, ya. Jadi dipasang dipasang selang untuk menampung cairan. Ibu tidur, cairannya lepas. Iya, Biasanya selangnya ada lepas, bekas ya. nggak ada Biasa ada bekas Pak. bekas, tapi kali ini tidak ada bekas. Iya, saya bingung juga, suami saya yang bingung. Karena selama ini suami saya yang ngurus saya ya luka-lukanya. Dan saya juga sempat pada waktu itu karena susah habis operasi susah buang air, itu si jahitan itu jebol Pak sampai bolong ke dalam, Oh, sampai jebol gitu bolong ke dalam. Saya mau ke dokter, saya nggak berani nanti dijahit lagi. Jadi suami saya obatin aja dengan betadin dan apa sih obat tabur gitu. Hah? Itu jahitan bisa nutup lagi rapet Pak, nggak ada bekas bolong atau apa, rapi. Oh. Luar Jadi biasa nggak Tuhan ada dalam bekas hidup sama saya. sekali ya, Bu ya itu. Bekas bolong nggak ada. Wah. Luar biasa Tuhan dalam hidup saya. Makanya saya percaya dengan yakin bahwa saya Amin. pasti disembuhkan gitu. Dan saya Yang nggak mau mengulang minta kesembuhan lagi karena iya, nggak mau mencabut apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya. iya Bu. Yang menarik buat saya itu ketika selang itu lepas, kalau ada bekas lubangnya, memang berani Bu dipasang ulang sendiri gitu loh. Iya kan pasti saya ke dokter Pak minta pasang Oh, ulang. iya iya Ini mah iya. nggak ada bekas Pak, nggak ada bekas sama sekali. Ya, Iya, memang
ya kalau kita tubuh kita dipasang selang seharusnya ada bekas karena kemarin saya lihat Iya, selangnya juga lumayan ya. iya Itu lumayan harusnya ada dalam ya. lagi masuknya. Mm-mm. Sayang saya nggak foto. Kalau saya foto saya kasih lihat ini. Foto Sampai nggak selangnya ada maksudnya. titik aja juga Hah? udah nggak ada. Nggak ada Oh, titik bekas gitu tuh. iya, iya. Bersih sekali. Mm-mm. Jadi bekas operasi sudah tidak ada bekasnya. Begitu ya, Nggak Bu ya? bekas selang, bekas selang. Kalau Bekas bekas selang, sorry. operasi Bekas jahitan, iya. selang tidak ada kelihatan sama sekali. Tidak ada sama Ya. sekali. Nah, setelah eh, bekas, sorry, selang itu terlepas, yang saya mau tanya cairannya bagaimana itu masih keluar Cairan terus? tuh tetap keluar, Pak. Hmm? Tetap keluar saya tidur. Jadi dari lubang yang jebol itu, Pak, tetap keluar cairan. Tapi nggak hanya beberapa lama gitu. Jadi kalau tidur apa tuh bocor gitu sampai spray baju basah gitu kan. Terus Tapi nggak berhenti berapa sendiri lama. atau bagaimana itu, Bu? Ya, dibersihin aja sendiri Hmm. semuanya. Terus akhirnya masih Dokter terus keluar atau ke dokter lagi atau bagaimana? berhenti sendiri, Pak. Berhenti sendiri. Berhenti Hmm. sendiri. Semuanya udah berhenti gitu. Sekarang terakhir ke dokter kapan, Bu? Terakhir ke dokter waktu kemo itu, Pak. Waktu kemo itu terakhir. Iya, sekarang belum ke dokter lagi. Oh, kenapa, Bu? Saya Ada lagi masalah? bingung ini, Pak. Caranya gimana ngomong nggak mau kemo lagi. Oh, Iya, ya, di satu pihak ibu bergumul, eh, mau ke dokter, mau tanya, mau coba cek, tapi iya, di satu pihak ibu percaya Tuhan sudah berkarya memulihkan ibu, begitu ya? iya, iya. Itu Mm-mm. yakin sekali, Pak, saya. Ya, jadi sekarang langkah apa yang ibu ambil? Saya Tidak ke minum, dokter, stop, atau bagaimana? saya minum herbal, Pak. Oh ya, mm-mm. Bahkan saya tiap hari minum daun pepaya itu 10 lembar saya jus. Wah, Minum juga daun sirsak, minum sarang semut, apa aja saya kalau orang saranin apa saya ikutin. iya. Tapi ya, mah badan saya makin enak gitu. Hmm. Jadi ibu waktu kemo pertama ya kemo satu-satunya ya karena ibu kemonya cuma sekali ya. Iya, Nah, itu langsung rambut rontok, Bu. rontok Pak, abis. Bahkan tinggal ada berapa di sini sedikit, sedikit, di sini sedikit. Jadi saya dihabisin aja semua. Jadi Hmm. kalau dipegang itu sampai satu gegem itu rambut. Mm-mm. Iya, Rontok ya sering. iya. Ah. Sampai sekarang sudah ada pertumbuhan lagi belum, Bu? Ada Pak, Ah, bahkan kayaknya lebat. ah, ya, ya, Iya, ya, puji Tuhan ya. iya, Memang kadangkala dengan kemo itu rambut langsung habis. bereaksi, rontok ya. Jadi kalau bisa tumbuh itu anugerah Tuhan. Iya. Karena ada juga yang kena kemo tidak tumbuh rambutnya. Tapi Iya. ibu tumbuh, puji Tuhan. Ya, Lebat banyaknya Pak. ya. Ini ini apa? Kita kadangkala rambut tumbuh juga kita merasa biasa, padahal itu luar biasa. Iya, Ya, kan Tuhan yang kasih pertumbuhan bisa tumbuh kembali. Jadi beberapa hal yang ibu alami yang luar biasa tadi. Yang pertama, eh, selang tadi terlepas dan tidak berbekas sampai sekarang juga sudah tidak ada masalah dengan cairan itu ya Bu ya. iya nggak ada Pak. Mm. Nah, ini lumayan juga ya ada suami yang mendampingi, mengurus semua ya. Iya Makanya kita perjuangannya juga tidak mudah mendampingi istri ya. Mm. kadang-kadang nggak tidur. Kalau waktu saya habis kemo kan tiap malam sampai malam jadi jarang tidur. Kesakitan, Oh. jalan aja susah. Tapi Sabar suami sekali jaga ya Pak. Bu ya. Iya, Wah, lebih suaminya lebih rajin daripada yang bertugas siskamling ya Bu ya. Ini jaga terus. Benar luar iya, biasa. Suami yang mendampingi, yang menjaga. iya. Heeh. Iya, Ibu sekarang tinggal cuma dengan suami, anak-anak sudah masing-masing ya. Ada anak yang kecil satu gitu, Ah. cucu-cucu Pak, tapi dia Oh, cucu. tinggal sama saya. Tapi Ah. ya bulan depan mau berangkat ke Korea, jadinya saya mungkin Oh, berdua aja. iya. Memang kembali ya Bu ya kalau Iya, kita makin umur,
kembali cuma berdua dengan pasangan ya. Iya, Pak. Mau punya anak berapa kembalinya kepada pasangan ya Bu ya. Iya, Pak. Orang bilang bulan madu lagi katanya ya. Padahal waktu saat kemo juga saya sedih, cucu ada, tetapi mereka nggak ada yang bisa datang karena mereka punya anak kecil. Anak Oh, kecil kan nggak boleh dekat-dekat sama orang iya. kemo. Jadi saya sendiri berdua suami Hmm. merasa kesepian juga sih Pak. Iya, ya. Bersyukur ada pendamping hidup yang terus berada di sisi ya Bu ya. Iya Pak, Ini memberikan kekuatan. Nah, iya Pak. eh Ibu bisa sampai saat ini tentu bukan hanya suami ya Bu ya, tapi ada teman-teman lain yang mendukung, yang Banyak mensupport Ibu. sekali Pak. Oh ya, dari Banyak mana aja sekali tuh Bu? Pak. Dari SOS para pendeta juga pada datang, pada Ya, jenguk. Selama saya sakit ada Pak Igan tuh bawa perjamuan kudus. Bahkan amin. dari gereja saya Pak Wim sama istrinya Pak Suhono rajin datang. Banyak Wah, sekali Pak. iya, Tapi saya luar yakin biasa karena ya. banyak sekali yang mendoakan. Hmm, Di gereja pun sampai sekarang masih dibawa dalam doa. Iya, Ya, saya ini yakin dengan iman Tuhan pasti memulihkan saya. ya, ini satu langkah iman yang Ibu ambil dan kita juga bersyukur ada komunitas yang mendukung. Ya, ada dari sahabat orang sakit, ada dari gereja, ya. Ini satu hal yang luar biasa, yang makin meneguhkan. Eh, Ibu, Ibu Abigail, saya mau tanya ini. Menurut Ibu, peranan orang yang mengunjungi kita itu, yang membesuk kita itu sangat besar nggak, Bu? Besar sekali, Pak. Apa yang Ibu dapat dari mereka? Kekuatan yang bagaimana yang Ibu dapat? Atau penghiburan yang bagaimana yang Ibu dapat? Merasa banyak yang sayang ya, Pak. Lebih dari Ah, saudara. ah, ah, Jadi terus mereka semua support saya. ah, Memberi saya kekuatan, yakin gitu. Dan waktu saya sakit itu hampir tiap hari dari mana-mana, Pak. hmm. Saya sampai merasa eh, teman-teman, sahabat-sahabat orang sakit itu lebih dari saudara. Oh, Kita iya. saling mendukung, saling mengasihi itu luar biasa. Iya, Iya, ini hal yang selalu saya dengar ketika saudara jatuh sakit, ada satu penghiburan kekuatan yang didapat melalui kunjungan rekan-rekan itu sangat penting sekali. iya, Ya, apalagi kunjungan sahabat orang sakit yang begitu intens ya, sering mereka iya. datang dan ibu merasa tidak sendirian karena ada rekan-rekan yang mendampingi. Ya, nah, ibu juga sebagai anggota SOS Cirebon nih. Ya, Ibu sudah dilayani oleh SOS Cirebon. Mau ngomong apa, Bu, sama SOS Cirebon? Oh, saya berterima kasih sekali. Tuh ada juga Hmm. Pak Tiamin tuh di situ. Dia Ah, rajin juga datang. iya, iya. Iya, sama Pak Frankie ya. Ya. Iya, banyak sekali. Eh. Ya, jadi luar biasa ya peranan ini. Jadi Iya, ini juga ada sukacita Pak di balik itu semua. ya. Nah, sebelum ini Ibu rajin mengunjungi orang sakit. Sekarang Ibu dikunjungi. Betul ya, Bu ya? Sebentar lagi Ibu siap mengunjungi lagi ya, Bu ya? Saya akan Mengunjungkan. berusaha Pak Ah, meluangkan waktu. Saya merasakan sendiri luar biasa pada saat saya di waktu dikunjungi, merasa sukacita, merasa ada yang sayang, merasa ada yang perhatian gitu, merasa ya, semangat. iya. Merasa tidak sendiri ya, Bu ya? Iya Pak, Oke, ini ini yang menjadi kekuatan buat mereka yang melayani orang-orang sakit. Eh, Ketika kita hadir, pasien akan merasa bahwa aku tidak sendiri berjuang. Ya, ada rekan-rekan yang mensupport, mengingat. Ya, ada rasa kasih sayang yang didapat, perhatian yang luar biasa. Begitu. Jadi kita terus doakan agar Ibu Abi ke depan Tuhan beri kekuatan, kemampuan, bukan hanya mengunjungi orang sakit lainnya tetapi bersaksi untuk apa yang sudah Ibu alami. Betul ya, Bu ya? iya Pak, Hmm. Menyaksikan terus bagaimana pertolongan Tuhan, ya,
Jadi kalau kalau selang lepas ya, kalau sudah Tuhan bilang lepas itu lepas saja Ibu ya. Iya, Pak. Jangan Luar dipakai, biasa. digantung aja Ibu. Iya, iya, iya. Ya, Tadinya kemana-mana dibawa, bawa botol, salah botol, salah ininya, mm. botol cairan. Tapi Ah. hanya 3 hari langsung Oh, lepas. iya. Sekarang sudah merdeka, nggak usah bawa botol untuk menyimpan cairan itu karena sudah nggak ada Iya, cairannya juga. udah nggak ada, Pak. Merdeka. Iya, Ya. Nah, biar melalui kesempatan ini Ibu boleh kembali bersemangat, ah, bukan hanya mendoakan tapi juga mengunjungi nanti iya, ya, Pak. satu proses yang akan berjalan ke depan. Ibu boleh menyaksikan bahwa Ibu punya Tuhan yang luar biasa. Ibu punya Tuhan yang dahsyat ya. Oke. Nah, tadi sudah satu ayat yang Ibu sampaikan yang memberikan kekuatan buat Ibu ya untuk terus bertahan ya. Tetap semangat ya. Ayat firman Tuhan itu menjadi kekuatan buat kita dikala kita lemah, dikala kita tidak berdaya, dan firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk maju ya. Nah, kalau pujiannya apa nih, Bu? Pujian apa yang memberkati Ibu? Itu lagu yang kemarin Bapak kirim, lagunya sangat luar biasa, Pak. Saya sempat terpuruk juga sih, Pak. Pada saya Ya. saat terpuruk gitu banyak sekali yang ngedoain, banyak yang gimana. Saya merasa luar biasa itu lagu itu. Karena Tuhan Yesus luar biasa menjamah hati saya kembali sukacita. Sampai kemarin Pak Igan bilang, Bapak juga dengar ya, Ibu sakit tapi seperti tidak terjadi sesuatu apapun waktu. Iya. Iya, itu Pak. Iya, memang kalau saya lihat Ibu, kondisi Ibu kok nggak seperti orang sakit ya, cuma membedakannya karena rambutnya masih Gundul. proses pertumbuhan ya. Kalau rambutnya sudah panjang lagi, sudah nggak kelihatan pernah sakit gitu. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini dengan pertolongan Tuhan, Ibu boleh ada sebagaimana Ibu ada.